apa yang terjadi di dalam dunia Islam, khususnya persoalan kalam itu hingga sekarang tidak selesai sebenarnya ya. Jadi misalnya ada pertanyaan, sekarang itu masih ada nggak sih khawarij gitu kan, neo khawarij gitu kan. Saya memberi jawaban sederhana seperti ini. Jadi kalau dengan organisasi yang namanya khawarij itu sekarang boleh dikatakan tidak menampakkan diri ya. Labelan khawarij itu kan karena orang yang tadinya mendukung Ali kan, ketika mereka kecewa karena tahkim atau arbitrase itu, lalu mereka menunjukkan ketidaksukaannya dengan Ali dan keluar dari kelompok Ali, itu khawarij. Tetapi sekarang apakah tidak ada orang yang sebenarnya mirip dengan khawarij itu? Ada ya. Walaupun mereka tidak menyebut diri mereka sebagai kelompok khawarij. Bagaimana kita mengidentifikasinya? Itu lihat dari ciri-cirinya. Ya. Mereka yang pertama, kalau analisa saya itu dan dari referensi yang saya baca, mereka paling mudah itu mengkafirkan orang. Jadi takfiri. Ya. Dan mereka menyebut diri mereka juga Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di dunia Islam kan hanya dua kan mainstreamnya itu. Kalau enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau enggak Syiah, ya kan. Sehingga mereka ngeblok ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal secara umum enggak ada kesamaan-kesamaan mereka itu dengan Sunni. Jadi kalau dari ideologi khawarij masih, tetapi kalau dalam organisasi ya, dalam penampakan jati diri mereka dan menamakan diri mereka khawarij, mereka sudah tidak tampak. Itu ya Mas, untuk pertanyaan yang terkait dengan khawarij tadi. Ya kan mudah sekali itu. Ya, kalau misalnya kalian ngomong sama orang, menyebut orang Islam dengan non-Islam, itu lalu kita menyebut orang non-Islam itu dengan kafir, dan mereka tidak setuju dengan kita ketika kita menyebut, kenapa kalian menyebut non-Islam? Itu kafir itu. Itu khawarij itu. Ya, ideologinya ideologi khawarij. Ya. Dan kadang-kadang merembet ke jauh dan banyak hal. Apa iya katanya? Kita mengganti qul ya ayyuhal kafirun dengan qul ya ayyuhal non-muslim tadi. Sampai sejauh itunya mereka kadang menerjemahkan ayat tersebut. Itu satu hal yang berbeda. Ya, tidak sama ketika kita baca Al-Quran dengan kita berbahasa Indonesia. Non-Islam itu kan bahasa Indonesia. Apa yang ada di Al-Quran itu tidak mungkin kita ganti. Kalian baca surat Fatihah lalu kalian baca terjemahnya aja, sah nggak sholatnya? Tidak sah kan? Kita harus membaca Al-Fatihah itu dengan Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin gitu. Karena memang begitu adanya ayat suci Al-Qur'an itu. Lain halnya kalau kita terjemahkan. Nah, jadi dalam bentuk organisasi mereka memang nggak menampakkan diri, tetapi dalam ideologi atau nilai-nilai khawarij itu masih ada di dunia Islam. Saya mengatakan kalau di luar ada. ISIS itu menurut saya itu mereka tuh khawarij. Bagaimana mereka nggak khawarij? Perilakunya sama kan? Orang Islam di Syria mereka bunuh, lalu mereka tidak sekelompok dengan orang ISIS tersebut. Orang Islam di Irak sama, kalau nggak sama dengan mereka bunuh. Bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu juga orang khawarij itu sendiri. Dan itu terlihat pada masa sekarang ini. Orang Islam membunuh sesama orang Islam hanya karena perbedaan apa? Ideologi. Jadi kalau neo khawarij itu ada. Menurut saya itu menarik untuk diteliti itu ya. Kalau dulu waktu zaman bom Bali itu kan ramai kan. Nah, itu menurut saya adalah neo khawarij. Tapi kalau sekarang dia menjelma ke ISIS. Al-Ghazali itu mengkritik para filsuf itu salah satunya itu, Mas.
Ya. Salah satunya itu terlalu jauh ya dominan dan pengaruhnya ilmu kalam itu. Sehingga ketika mereka mengkaji kalam itu dengan konsep-konsep yang didapatkan dari teori Yunani, nah ini yang terlihat akhirnya yang dominan itu adalah dalil-dalil yang sifatnya itu rasional. Nah ini yang yang dikritik oleh Al-Ghazali sesungguhnya. Jadi kalau sebenarnya membumi itu ya membumi sesungguhnya. Tapi sekarang itu kan dari dulu juga ada perbedaan. Kalau masa awal Islam itu ilmu kalam itu populer, ya. Sekarang kan teolog-teolog itu tidak sepopuler pada masa lalu. Saya kira siklus perkembangan zaman juga mungkin yang menyebabkan ini bisa terjadi perubahan seperti ini. Problem awal dalam filsafat Islam. Ya, istilah filsafat itu juga sebenarnya dalam dunia Islam juga menjadi problem ya. Sering diidentikan dengan konotasi negatif. Ya, apalagi sejak serangan Al-Ghazali terhadap filsafat. Padahal seperti yang sering saya katakan dan dalam referensi yang kita temukan, Al-Ghazali sama sekali tidak menyerang filsafat sebagai sebuah ilmu, tetapi yang dia serang itu ada para filsuf, bukan filsafat sebagai ilmu. Sederhananya Al-Ghazali justru kalau kita lihat dia mengkritisi para filsuf itu ya, para teolog yang dipengaruhi oleh cara-cara berpikir filsafat yang kebablasan Al-Ghazali itu ya, itu bukan ilmunya ya, tetapi para filsufnya yang menurut dia berlebihan. Tapi yang perlu dipahami juga bahwa ketika tahafut falasifah berpengaruh terhadap dunia Islam, itu hanya dunia Islam yang berada di kawasan timur dunia Islam. Jadi pada masa lalu itu kawasan Islam itu dibagi dua, kawasan timur dan kawasan barat. Kawasan timur itu Timur Tengah sekarang, ya, Asia Tengah, ya. Kalau Asia Tengah masuk kayak Kazakhstan, ya, kayak Turkmenistan. Kalau Timur Tengah itu ya Arab dan sekitarnya, termasuk juga Iran, Irak, gitu. Itu kawasan timur. Itu berpengaruh atas bukunya Tahafut Falasifahnya Al-Ghazali. Tapi kalau Islam di kawasan barat seperti Maroko, seperti Spanyol, justru tidak berpengaruh. Jadi tetap eksis. Maka existable-nya itu filsafat di wilayah barat itu bukan tidak berpengaruh dengan karyanya Al-Ghazali itu. Bahkan Ibn Rus kan yang mengcounter kan dengan tahafut falasifahnya itu. Dan itu ternyata pengaruh counter attack dari Ibn Rus itu membuat filsafat tetap bertahan di dunia barat. Kawasan Islam barat loh, bukan barat dalam yang kita pahami sekarang ini, ya. Islam di kawasan barat. Jadi tidak mati filsafat itu. Tapi kalau di timur itu pengaruhnya luar biasa. Padahal pengaruh itu terjadi karena kesalahpahaman dalam memahami konsep yang dikritisi oleh Al-Ghazali, bukan filsafatnya. Apa yang dilakukan oleh Al-Ghazali di dunia timur itu pengaruhnya karena ya pengikut-pengikutnya juga banyak ya yang tidak memahami konsep yang disampaikan oleh Al-Ghazali terhadap pemikiran yang brilian itu sesungguhnya. Karena dalam filsafat itu kan autokritik itu penting. Dan menurut saya Al-Ghazali itu dia mengkritik sesungguhnya. Kita tuh tidak bebas kritik. Dalam ilmu itu begitu. Orang ilmuwan, orang yang memiliki konsep, memiliki teori, itu dia nggak lepas dari kritik ya. Apalagi ketika teori dia itu dikritik oleh orang dengan argumentasi lagi. Makanya hebatnya ilmuwan dulu itu seperti itu. Ibn Rus tidak mengkafirkan Al-Ghazali, ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibn Rus? Logika dilawan dengan logika, buku dilawan dengan buku. Itu bagusnya. Buku Tahafut Falasifah dibalas dengan buku lagi, Tahafut Falasifah. Kan hebatnya begitu. Jadi kalau argumen itu dijawab lagi dengan argumen.
Itu bijaknya para ilmuwan dulu. Itu teolog, filsuf sejati itu menurut saya seperti itu. Kalau sekarang ini kan orang kalau berbeda itu ya, coba kalian lihat saja di televisi, kelompok-kelompok yang paling mudah dia menyalahkan orang-orang yang berbeda dengan pandangannya. Kita kalau melalui buku kan kita nggak asal tulis kan, apa yang kita tuangkan dalam bentuk tulisan itu menggunakan logika. Karena nanti kalau nggak menggunakan logika, orang akan menganggap wah ini tulisan apa. Itu dilakukan juga oleh Al-Ghazali. Coba kalian baca bukunya ini. Sudah ada yang baca belum buku Ta'aqud Falasifah? Itu sudah ada terjemahannya itu. Dua-duanya kalian harus baca. Yang kalau Ibnu Rus dibaca, argumen yang dikemukakan oleh Al-Ghazali itu menggunakan logika. Jadi logika dikritik lagi dengan logika. Nah itu bagusnya, ya, para pemikir-pemikir pada masa lalu itu. Kemudian masuknya filsafat dalam dunia Islam sebenarnya telah ada pada abad pertengahan Hijriah, yaitu melalui dua mazhab peripatetik, ya, yang kelihatan lebih banyak ke dalam bentuk skolastisme dalam ortodoksi, ya. Skolastisme ortodoks ini yang kita bahas sekarang ini. Apa mazhabnya? Yaitu mazhab Neoplatonisme yang masuk ke dunia tasawuf. Kan banyak orang mengkritik, kenapa kita mempelajari tasawuf? Saya menyuruh kalian untuk banyak membaca saja. Ada kelompok-kelompok dalam Islam itu anti dengan tasawuf. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu tidak ada tasawuf. Kita harus bedakan tasawuf di satu sisi sebagai ilmu dan di satu sisi dia sebagai tindakan atau nilai-nilai yang diamalkan. Dan di zaman Nabi ilmu tasawuf memang tidak ada. Tetapi amaliyah para sahabat, Nabi sendiri menggunakan amaliyahnya para sufi itu sudah ada. Nabi sebelum diangkat menjadi rasul dia melakukan penyendirian, ya. Di mana? Di Gua Hira kan. Apa istilahnya Nabi seperti itu tuh? Tahannus kan. Menjauhkan diri dari kebisingan, dari kebobrokan moral orang kafir Quraisy saat itu di Mekah. Nabi pergi ke Gua Hira. Tempatnya sangat nyaman. Memang enak untuk bertahanus di sana itu, untuk menyendiri enak. Dan dilakukan oleh Nabi itu. Itu praktek-praktek tasawuf. Cuma kita sekarang mendefinisikan tasawuf, menjauhkan dunia itu dengan zuhud. Bukan kita pergi lagi ke gunung-gunung, kalian pergi ke tempat-tempat yang sunyi, tidak. Kalian hanya membatasi diri, tidak mengikuti arus yang merusak. Zuhud itu kan gitu kan. Kita dengan zaman sekarang jangan kalian think, oh saya nggak mau pakai mobil, saya nggak mau naik pesawat, ini saya nggak zuhud, ini kayak gini. Boleh kita kayak gitu itu. Menjadi seorang sufi itu bukan menjadi seorang yang anti dengan apa yang ada di dunia ini. Lalu kata mencari baju seperti diterjemahkan sufi dari asal kata sof, ya, sof itu wol, ya, baju wol karena dipakai oleh para sufi pada masa lalu. Lalu dengan baju yang sederhana seperti itu. Kan ini juga yang digunakan oleh orang India yang dimana mereka yang menjadi resi-resi itu kan berpakaian kan sederhana, sehingga ada juga yang mengatakan bahwa ilmu tasawuf itu dipengaruhi oleh gaya kehidupan beragamanya tokoh-tokoh agama Hindu, ya. Nah ini berpengaruh dalam dunia Islam ini. Jadi praktek tasawuf sudah ada di zaman Nabi. Yang kelihatan lebih banyak masuk ke dalam bentuk skolastisme ortodoks kalam, ya, teologi Islam. Ini mempengaruhi cara berpikir umat Islam. Nah, baru ini problem utamanya. Apa sih problem utamanya? Bagaimana agama sebagai wahyu Tuhan, sumber perintah dan larangan dapat sinkron? Menurut mereka nggak masuk itu. Nggak mungkin, kata dia, wahyu lalu disinkronkan dengan dalil rasional yang akal manusia itu terbatas. Pahami saja ayat-ayat Tuhan secara tekstualis. Nah, ini orang-orang yang tekstualis yang sekarang hingga hari ini itu masih ada. Memahami Al-Quran itu apa adanya tanpa menggunakan logika. Lalu kemudian bagaimana menjawab
pertanyaan tersebut, bagaimana menyinkronkan itu? Nah, lahirlah kelompok yang memegang teguh yang pertama agama dan menolak filsafat secara ekstrim. Ini sebagian, tidak semua. Jadi hukum itu hitam putih ya. Kalau nggak sesuai, dah tolak, mardut, gitu kan. Lalu yang kedua, kelompok yang menerima filsafat secara moderat. Ini para teolog ya atau ahli ilmu kalam. Jadi menerima filsafat secara moderat. Orang kalam itu sebenarnya berhati-hati sebenarnya. Kalau ada yang membahayakan akidah, ya jangan, gitu kan. Tapi kalau aman, makanya tolong dicatat ya kalian ini orang filsafat. Tidak semua teori filsafat Yunani itu diambil oleh Islam. Kita tuh selektif para filsuf masa lalu gitu. Jadi jangan mentang-mentang ditransfer filsafat Yunani ke Islam di totalitas diterima, tidak. Sebagian besar memang iya, tetapi ada hal-hal yang tidak diterima oleh, kan kayak konsep ketuhanan Yunani itu kan awal itu kan berbeda dengan kita. Kenapa? Pengaruh dari persaingan antara mitos dan logos itu kan dari zaman Heraklitos itu, ya. Nah itu tidak dipakai oleh Islam itu. Tapi apa yang dijelaskan oleh Aristo dengan penggerak pertama atau prime mover itu digunakan oleh Islam dan disesuaikan dengan teori kalam Islam bahwa Allah itu adalah penggerak pertama yang tidak bergerak. Kenapa? Karena dia berdiri sendiri. Lalu dalam ilmu tauhid kita memahami konsep sifat Tuhan qiyamuhu binafsi gitu. Jadi sinkronisasinya di situ. Tapi kalau ada yang nggak sesuai, nggak dipakai. Tolong dipahami, tidak semua teori-teori filsafat Yunani itu diterjemahkan dan digunakan. Yang ketiga, kelompok yang berusaha memadukan filsafat dan agama menurut cara tertentu. Inilah yang ditempuh oleh para filsuf yang mukmin dan megang teguh akidah agama. Nah, ini berusaha memadukan. Mereka inilah pejuang-pejuang ya yang kita sudah bahas kemarin itu, di mana peripatetis itu berpengaruh pada Ibnu Sina, pada Al-Farabi, ya. Mereka ini yang mencoba memadukan bahwa ketika memadukan filsafat dengan ajaran Islam tidak ada pertentangan, karena Islam itu adalah agama rasional. Makanya dalam pepatah Arab itu menarik untuk kita simak, ad-din aqlala la dina liman la aqlala. Agama itu adalah rasional sekali. Tidak ada agama ya bagi orang yang tidak berpikir rasional. Itu quote yang saya gunakan di skripsi saya saat saya menulis konsep tauhid, rasionalisme tauhid Muhammad Abduh. Jadi agama itu bagi orang yang rasional, dan agama Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai rasionalitas.